Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam sukacita, salam luar biasa. Bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Dan di bulan yang baru, di bulan Agustus, di tanggal 2 hari ini, percayalah bahwa Tuhan yang sama menyertai kita sampai hari ini, Dia tetap menyertai kita ke depan. Bersama-sama pagi ini dalam perenungan firman Tuhan, dalam siraman rohani kasih penyejuk jiwa yang terambil dalam kebenaran firman Tuhan pagi ini, Mazmur 62 ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Perasaan tenang dekat dengan Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuk. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya-lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, umatku. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, Raja Daud sedang menjelaskan bahwa rupanya dalam hidup ini ada banyak hal yang kita alami sebagaimana Raja Daud. Dia sedang menceritakan bagaimana kondisinya, dia sedang mengalami ancaman, dia sedang mengalami pergumulan, dan dia melihat di sekeliling kita bahwa ada orang-orang yang berhati dan berpikiran tidak mulia. Kadang mulutnya berkata baik, tapi hatinya tidak seperti itu. Dan di sekeliling kita ada banyak orang yang berusaha. Di sekeliling kita ada banyak hal-hal yang membuat kadangkala kita tidak damai, kita tidak sukacita, kita tidak sejahtera. Bahkan juga dalam diri kita ada masalah, sakit penyakit, pergumulan kita yang hari-hari ini seperti momok dan raksasa yang sedang berupaya, yang sedang menghancurkan hati dan pikiran kita, hari-hari hidup kita, membuat kita tidak damai, membuat kita tidak bisa tersenyum, membuat kita tidak bisa bersuka cita dalam hidup ini. Pagi hari ini firman Tuhan menjadi jawaban bagi kita dengan tema mendapat ketenangan di saat menghadapi badai. Bagaimana Bapak Ibu Saudara agar ketika situasi yang kita alami, kita hadapi ini, kita bisa mendapat damai, kita bisa mendapat ketenangan walaupun kita menghadapi segala situasi yang sedang kita alami saat ini. Seperti apa saudara hari ini? Pergumulan apa yang saudara hadapi hari ini yang tak kunjung henti? Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi jawaban yang pasti hari ini saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, bahwa jika engkau mau ingin mengalami ketenangan, kedamaian, kata firman Tuhan hari ini, ayat yang kedua dia bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Jadi yang pertama adalah mendekatlah kepada Allah. Wah, luar biasa. Artinya bahwa jangan dekat kepada hal-hal yang lain, tapi yang menjadi prioritas dalam hidup ini, supaya ketika badai itu datang, pergumulan yang Anda hadapi saat ini, Anda bisa memperoleh ketenangan, Anda bisa memperoleh damai dan sejahtera itu hanya satu: segera mendekatlah kepadaku, maka engkau akan memperoleh ketenangan. Sebab Bapak Ibu Saudara, Allah ialah sumber jawaban, Allah ialah sumber ketenangan. Anda datang kepada Allah, Anda mendekatkan diri kepada Dia dalam doa, dalam
persekutuan, dalam pengandalan kepada Dia, berserah kepada Dia, andalkan Dia, jadikan Dia menjadi pribadi yang sanggup untuk menolong dia setiap waktu dan setiap saat. Ada mesbah-mesbah doa dalam hidupmu, dalam rumahmu, maka engkau mendapat ketenangan. Sebab di dalam Matius berkata, marilah kepadaku, bahwa ketika Anda dekat, Anda datang kepada Allah, sumber jawaban itu, Dia tidak akan pernah menyakiti Anda. Dia tidak akan pernah membuang Anda. Dia tidak akan pernah menyesatkan Anda. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan Anda. Karena Dia Allah Maha Kasih. Dia adalah Allah yang sungguh peduli. Dia adalah gembala kita. Dia adalah penolong kita. Dan sekali-sekali Dia tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya. Mengapa kita harus dekat dengan Allah? Karena Dia adalah sumber jawaban. Ketika dekat dengan Allah, kita mengalami ketenangan. Karena Dia adalah gunung batu, keselamatan, kota benteng. Dan tidak ada yang mampu menggoyahkan Allah itu. Dia adalah dahsyat dan luar biasa. Jadi ketika Anda datang, berserah, memohon, bersandar kepada Dia, satu-satunya sumber kekuatan itu, percayalah hari ini, saya pastikan engkau akan mengalami kekuatan di dalam hidupmu. Kekuatan hanya di dalam Allah. Bukan hal-hal material. Bukan masalah makan minuman. Jadi jangan lari kepada dukun. Jangan lari kepada hal-hal paranormal. Tidak ada jawaban. Hanya Yesus sumber jawaban. Sebab Anda datang kepada manusia, boleh. Anda datang kepada paranormal, itu berbahaya. Karena dia juga pasti membutuhkan Allah. Maka itu datang kepada pribadi yang tepat. Mendekatlah kepada Allah. Karena Dia adalah pribadi yang tepat. Kata Yesaya berkata 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepadanya. Yesaya pasal 55 ayat 6 berkatakan, carilah Allah selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepada Dia, maka Dia akan menjawab engkau. Puji Tuhan. Yang kedua adalah mendapat ketenangan di saat menghadapi badai. Yang kedua adalah di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Percaya sungguh kepada Allah. Percaya bahwa Allah satu-satunya sumber jawaban. Amin. Allah satu-satunya sumber jawaban, Bapak Ibu Saudara. Maka itu firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Jika Anda percaya Allah sumber jawaban yang terbaik dalam hidup ini, maka itu percaya sungguh kepada Dia. Jangan Anda ragu dengan Allah. Jangan Anda khawatir dengan Allah. Jangan Anda bimbang dengan Allah. Buktinya hari ini Anda ada karena Allah di pihak saudara dan saya. Yesaya berkata 41, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan menguatkan engkau. Maka itu percayalah sungguh kepada Dia. Yakinlah kepada Allah itu, bahwa Dia satu-satunya yang sanggup menolong Anda. Tapi kalau Anda ragu-ragu, seperti kata firman, seperti perahu yang di tengah laut, yang diombang-ambingkan kian kemari, membuat dia tidak tenang dalam hidup ini, membuat dia tidak pasti dalam hidup ini. Tapi pastikan dan yakinkanlah, percaya sungguh-sungguh bahwa Allah, Dia adalah sumber segala-galanya, yang sudah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus yang begitu mengasihi saudara saya. Ia memberikan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. Tidak mungkin Dia akan membiarkan, tidak mungkin Dia akan membinasakan. Maka itu kuncinya, percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Yakinlah, bergantung mutlak kepada Dia, bahwa Anda yakin hari ini, barang siapa berjalan dengan iman dan keyakinan sungguh bahwa Allah sumber kekuatan, Allah sumber damai sejahtera, maka hari ini dengan keyakinan dan kepercayaan itu, engkau akan memperoleh ketenangan.
Daud berkata ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umatku. Setiap waktu Anda harus percaya sungguh-sungguh. Setiap saat Anda harus percaya sungguh-sungguh. Dalam semua situasi, dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, dalam sebuah masalah yang Anda hadapi, Anda harus tetap percaya bahwa Allah solusi terbaik, Allah jawaban terbaik. Tidak mungkin Dia tidak akan pernah membiarkan saudara saya. Dia sangat mengasihi. Buktinya Bapak Ibu Saudara, Dia memberikan anaknya Yesus bagi saudara dan saya. Mana mungkin Dia akan membiarkan saudara dan saya? Maka itu percaya Dia sungguh-sungguh, yakinlah Dia, andalkan Dia, pegang Dia, lari kepada Dia, berserah kepada Dia, maka Anda akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan, haleluya. Semangat dan sukacita hari ini. Lakukan firman Tuhan, maka kemenangan Tuhan ada bersama dengan Anda. Saya percaya hari ini, jika Anda mau memperoleh ketenangan, satu, yaitu mendekatlah kepada Allah. Serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayalah, maka Ia akan bertindak. Yang kedua, percaya sungguh-sungguh, jangan ragu-ragu, jangan bimbang sama Allahmu, dan engkau akan mengalami damai dan shalom. Ku serahkan hidupku dalam tangan kasih-Nya, biarlah Tuhan yang mengatur segalanya bagiku. Puji Tuhan, Tuhan mengatur segalanya itu indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan, terima kasih. Kami bersuka cita hari ini bahwa Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Engkau sudah memimpin, menyertai, dan memberkati. Dan yakin dan kami percaya hari ini kuasa yang sama akan memberkati kami sekalian. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.